الحمد لله الذي جعل الشهر القرآن والشهر الصيام، والصلاة والسلام على نبينا ورسول الله خير الأنام، حبيبنا ونبينا ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم: من صام في غير حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. وبعد. Di awal khutbah selalu khatib mengajak untuk kita semua menyanjung, memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang tiada putus-putusnya. Alhamdulillah. Terutama nikmat iman dan Islam, sehingga manifestasinya atau pengejawantahannya ataupun juga penerapannya dapat kita rasakan sekarang ini. Efek dari iman dan Islam tersebut yang masih ada dalam diri kita, semoga senantiasa selamanya dalam diri kita, yakni kita melaksanakan ibadah Jumat yang menurut hitungan pemerintah sudah memasuki hari yang ke-23 di bulan suci Ramadan di Jumat berberkah ini. Alhamdulillah. Semoga saum yang kita laksanakan atau siam yang kita laksanakan sesuai dengan ending yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan derajat takwa. Begitu pula dengan di berbagai khutbah diamanahkan wasiat takwa. Sebenarnya di berbagai macam tausiah pun juga sama. Intinya adalah meningkatkan iman takwa, menambah ilmu pengetahuan. Dalam momentum khutbah Jumat ini pun juga buah dari iman takwa adalah menambahnya ilmu pengetahuan kita. Atau juga makin terpatri kuat ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah. Kalau kita sudah tahu tentang ilmu ini, mudah-mudahan makin bertambah kuat keimanan ketakwaan kita. Ilmu yang kita amalkan ini makin mantap kita amalkan. Begitu pula dengan jasa-jasa sesosok manusia yang sangat mulia karena dimuliakan oleh Yang Maha Mulia. Seperti baginda Rasulullah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam senantiasa kita sajikan kepada beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Atas kerja keras beliau dengan penuh cinta kasih sayang yang melebihi orang tua kita sendiri. Bahkan bukan hanya pada pribadi-pribadi kita yang menyebabkan Islam ini sampai pada kita, sampai kepada keluarga kita, nasab dan dzurriyyah kita, sampai bahkan kepada negara ini dan dunia, tak lepas daripada peran sertanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak lepas dari peran beliau karena beliau adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan menjadi penebar kasih sayang bagi seluruh umat. Kasih sayang beliau ini adalah Al-Quran dan juga tentunya pasti dinaungi oleh ajaran Islam. Ajaran Islam yang disebarkan oleh beliau adalah Al-Quran Al-Karim sebagai akhlaknya beliau. Mukjizat paling besar lintas generasi. Sampai yaumil akhir Rasulullah SAW mewariskan Al-Quran kepada kita semua. Maka terimalah ini semua, hiduplah secara Qur'ani.
Bulan Ramadan adalah bulan disebut juga Syahrul Quran. Bulan yang mana diturunkan di Al-Quran. Dalam Al-Quran dinyatakan pula Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Baik secara berangsur-angsur maupun secara keseluruhan. Berangsur-angsur daripada Rasulullah SAW. Kemudian yang keseluruhan di malam kemuliaan atau Lailatul Qadar ke Baitul Izzah langit pertama. Semua terjadi di bulan Ramadan. Inilah yang menyebabkan salah satu sebab bahwa kita suka biasa mengamalkan tadarus ketika Ramadan. Baik itu yang malam, mungkin untuk bapak, dan subuh biasanya untuk ibu-ibu. Tapi tradisi ini memang bagus. Cuman kalau tidak diterapkan di bulan-bulan lainnya, ini namanya kita sama saja kembali ke belakang. Orang yang amal ibadahnya bagus di bulan Ramadan, maka akan mabrur wal mabrura. Orang yang berhaji dan umrah itu saja yang mabrur dan umrah, ternyata tidak. Tapi orang yang segenap ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dia mengkondisikan suasana haji dan umrah, dia mengkondisikan suasana Ramadan dalam kehidupannya sehari-hari. Walaupun tidak berhaji, tidak berumrah, walaupun bukan bulan Ramadan, tapi dia tetap mengkondisikan amal ibadahnya seperti itu. Tidak berubah, maka ini adalah tanda bahwa dia amal ibadahnya mabrur wal mabrurah, diterima dan membekas dalam kehidupan sehari-hari. Dan orang seperti ini adalah salah satu perwujudan dari ketakwaan. Dia sudah mendapatkan yang diharapkan, itulah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalau benar ibadahnya kamu takwa. Tapi kalau hanya sekedar lapar dan dahaga saja yang dilakukan, itu pun apalagi malah bolong-bolong. Kadang saum, kadang tidak, kadang puasa, kadang tidak. Salat pun juga tidak terjaga. Tapi nanti pas lebaran ikut lebaran, maka orang tersebut tidak mendapatkan nilai di bulan Ramadan ini. Dan itu ngeri. Kita harus seram. Jangankan yang seperti itu. Mungkin kita saja yang sering keluar masuk masjid ini, belum tentulah Allah ada jaminan dari Allah untuk kita diterima amal ibadahnya. Belum tentu kita semua dapat kebagian berkah. Maka dengan penuh harap, penuh asa, penuh haru, khatib menyerukan, banyak-banyaklah kita mohon supaya kita mabrur amal ibadahnya di sisi Allah. Banyak-banyaklah kita mohon supaya amal ibadah kita membuahkan takwa. Banyak-banyaklah kita mohon supaya sesudah mabrur ini dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat ibadah kita ini bukan cuma bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan pun disebut Syahrul Riyadhah, bulan latihan. Melatih diri dengan lebih baik dan lebih bagus. Dalam bahasa Ramadan artinya membakar. Ibarat besi dicetak dengan sebaik-baiknya ditempa menjadi pedang yang bertuah, menjadi pedang yang pusaka, yang tajam, yang ampuh, itu ditempa oleh besi yang membakar. Kitalah itu di antara pengibaratannya. Kalau sebelum Ramadan dia adalah besi biasa, sesudah Ramadan masih menjadi besi biasa, artinya pendidikan Ramadan tidak ada bekasnya. Ibaratnya begitu. Sebelum Ramadan mungkin amal ibadahnya, sholatnya tidak tepat waktu, apalagi mesti ada yang bolong-bolong sholatnya. Di dalam Ramadan dia melatih diri untuk senantiasa berbuat sholat pada tepat waktunya, melakukan amal soleh, itu sholat tepat pada waktunya, tak tertinggal takbiratul ihram bersama imam, atau kalau dia bertugas sebagai imam, dia betul-betul memimpin dengan penuh keikhlasan, penuh keridhaan. Kalau itu sudah terjadi, apalagi membekas dalam kehidupan sehari-hari di Ramadan, maka itu tanda sukses dia dalam pendidikan ibadahnya. Ketika Ramadan dia rajin bertadabur Al-Quran. Dan yang namanya tadarus itu ada yang membimbing dan dibimbing. Usahakan ada yang lebih baik bacaan Al-Qurannya, sehingga kalau ada yang salah dapat dibimbing. Itu tadarus namanya, bukan sama-sama membaca. Nah, ketika di luar Ramadan dia mengamalkan itu, di dalam Ramadan dia dapat sekali, dua kali mungkin hatam. Di luar Ramadan
kalau dia seumpamanya susah untuk menghatamkan Al-Quran, dia tidak mau bayaran untuk khatam Quran, artinya orang tersebut belum mabrur dalam ibadah. Bergaulah dengan Al-Quran. Al-Quran syafi'un musyafa'un wa mahillun wasaddaqu. Al-Quran itulah yang nanti akan menolong kita di akhir akhir. Dan Al-Quran kalau pengen dia menjadi penolong kita di hadapan Allah, maka benarkanlah Al-Quran. Artinya segala perintah Allah dalam Al-Quran jalankan dan larangannya jauhi. Man ja'alahu amamahu aw imamahu, barang siapa yang menjadikan atau meletakkan Al-Quran di posisi di depannya, di hadapannya, menjadi penuntunnya, maka qadahu ila jannah, Al-Quran akan menuntunnya ke surga. Wa man ja'alahu khalfahu aw khalfa dhahri qadahu ila an-nar, safahu ila an-nar. Dan barang siapa yang meletakkan Al-Quran posisikan di belakang dia, Al-Quran harus ikut apa kata dia, Quran dia politisir, Quran diabaikan, malah Quran dilupakan, maka Quran akan mendorongnya ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bergaulah dengan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Quran tidak cukup hanya dengan sekedar dibaca. Sesudah kita bagus baik membacanya, kenapa kita harus baik membaca? Supaya tidak merubah arti, tidak merubah warna makna. Oleh karenanya, Al-Quran ini memang harus diterjemahkan dan ditafsirkan sehingga kandungannya dapat kita amalkan. Dan satu lagi yang harus disampaikan pada kesempatan ini, di bulan Ramadan kita selalu berbuat kebajikan. Mungkin apakah menjamu orang yang beriftar, filosofi atau pengibaratannya di luar Ramadan juga kita harus sama. Selain kita dapat menjamu orang yang saum sunnah dengan iftarnya, barangkali kita juga dapat berbuat kebaikan. Mungkin yang perlu makan kita kasih makan, yang perlu uang kita berikan uang, minimal dalam bentuk pinjaman dipermudah. Tolong kesulitan orang lain yang mungkin rumah tangganya bermasalah, hampir bercerai, kita satukan. Yang mungkin antar teman bermusuhan, kita damaikan, dan sebagainya. Kita merasakan saum di siang hari begitu lapar dahaga. Barangkali orang-orang seperti kita ini sudah jelas nanti akan ditebus dengan iftar, berbuka nikmat. Tapi orang-orang miskin di luar sana, bagaimana perhatian kita kepada mereka? Anak-anak yatim yang duafa, yang lemah perekonomiannya, yang belum tentu kalau hari ini dia dapat makan, besok belum tentu juga dijamin makannya, belum tentu makannya terjamin. Ini harus dijadikan sebagai muhasabah atau introspeksi diri kita. Kalau kita masih ada harapan berbuka, kalau mereka belum tentu, maka di luar Ramadan pun rasa kasih sayang kita membantu kesulitan orang lain itu juga harus kita lakukan sebagai dampak kehidupan kita, sebagai dampak amal ibadah kita ini diterapkan dalam kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi, merahmati, memaghfirah kita di bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله ولا نشرك له بنا أحدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والصلاة والسلام على نبينا ورسول الله محمد سيد المصطفى صلى الله عليه وسلم المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله فقد فاز من اتقى وقد فاز فوزا عظيما. وبعد, renung-renungkanlah saum yang sebentar lagi akan selesai. Rasa baru kemarin kita meneriakkan dengan penuh semangat marhaban ya Ramadan. Kita rindu, kita bangga, kita bahagia, kita senang rasanya bertemu dengan kekasih hati, bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tapi tidak sedikit dari kita ketika bulan Ramadan sudah berjalan beberapa hari saja, semangat malah jadi melemah. Kita malah tereliminir, menjadi tereliminasi oleh Allah. Menjadi Allah buang kita, pinggirkan kita. Kebanyakan dari kita seperti ini.
Maka mumpung masih ada sisa waktu beberapa hari ke depan, marilah sama-sama kita manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya untuk membenahi diri, lebih sibuk dalam beribadah daripada hanya sekedar memperbaiki fisik, mengusahakan kebutuhan fisik dan sebagainya. Mohon maaf lahir batin, semoga ada berkah dari apa yang disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin faizin. Khatib melalui mimbar yang mulia ini, melalui podium ini mengucapkan selamat Idul Fitri, selamat menyambut Idul Fitri, dan selamat mengakhiri Ramadan dengan sebaik-baiknya. Semoga amal ibadah kita diterima di Allah Subhanahu wa taala dan juga segenap dosa-dosa kita diampuni serta khatib mohon maaf atas segala kekurangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك يا رسول الله. اللهم اغفر وارحم وبارك للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وبارك لنا لوالدينا وللمعلمين والمعلمات ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء والاموات من مشارق الارض الى مغاربها ببرها وبحرها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين اخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم اهله على بالامن والايمان والسلامه والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى. ربي وربنا وربك الله. اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وازواجنا وذرياتنا واخواننا من النار اجمعين. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا اجعله منا وتقبلا. اللهم انك عفو كريم وتحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعلنا ليلة القدر. اللهم اجعلنا ليلة القدر. اللهم اجعلنا ليلة القدر برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم امين يا الله يا ربنا يا مجيب السائلين وادخلنا جنة مع الابرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وافعلوا على فضله يعطيكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. اقيم الصلاه. الله أكبر الله